Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, CGB Angkatan 4, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan berusaha menjawab pada eksplorasi konsep refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa sesungguhnya pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab melalui pendidikan. Karena pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh karena itu, kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan itu bersifat dinamis yang harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus holistik dan harus selaras dengan budi pekerti. Karena dengan budi pekerti akan membawa kita menuju kebijaksanaan yang tentunya akan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan yang kedua itu adalah ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa prinsip dasar dalam proses pembelajaran tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat bahagia, selamat, dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini adalah merdeka dalam menentukan pilihan, merdeka dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah bertani. Bertani memiliki maksud di sini bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih, talenta, dan kebudayaan. Mendidik ini harus sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan passion anak. Yang keempat, prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Sesuai kodrat. Kodrat anak itu adalah bermain, sehingga pendidikan haruslah menyenangkan. Ketika sudah menyenangkan, maka mudah dalam menyerap, dalam menerima ilmu. Prinsip dasar proses pembelajaran berikutnya adalah menghamba pada anak. Menghamba di sini adalah bahwa ketika mendidik ini berdasarkan perkembangan usia dan mental anak. Mendidik mengikuti tumbuh kembang anak dan sesuai kebutuhan anak tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud? Yang pertama itu berusaha menuntun anak agar anak dapat mengaktualisasikan bakat dan minat yang dimiliki. Yang kedua, berusaha untuk mengeksplor atau menggali
hal-hal yang dimiliki sesuai dengan passion anak. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang berorientasi pada anak atau student center agar sesuai dengan kodratnya atau fitrahnya. Yang keempat, terbuka dalam hal-hal baru, terbuka dalam teknologi baru. Kita akan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, mampu memahami karakteristik anak. Pertanyaan yang keempat, ini adalah dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mana yang sudah Anda terapkan? Saya berusaha untuk mengaplikasikan trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, memiliki arti di depan memberi contoh. Ingmadyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Yang sudah saya aplikasikan dengan trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah saya contohkan ketika saat pembelajaran kelompok. Pada saat pembelajaran kelompok, pada saat pembentukan kelompok, diskusi, di awal saya memberikan contoh, sekaligus memberikan keteladanan pada siswa, pada anak. Kemudian pada saat berlangsungnya diskusi, saya menyemangati anak, saya menyemangati peserta didik. Dan di akhir kegiatan ketika peserta didik atau ketika anak itu mempresentasikan hasilnya dan saat presentasi kelompok agar peserta didik itu mampu dan mudah untuk mengkomunikasikan kepada temannya tentang hasil yang dicapai, saya sebagai guru itu selalu memberi motivasi, selalu memberi support, selalu memberi dorongan agar peserta didik itu mampu mengaplikasikan hasil dari diskusi tersebut. Oke, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.